perjanjian lama, bangsa Israel disebut sebagai anak sulung, itu pasti kiasan. Efraim disebut anak sulung, juga itu pasti kiasan. Kenapa Yesus yang juga disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah, kenapa jadi bukan kiasan gitu loh Pak? Kenapa jadi Tuhan gitu loh? Itu poinnya gitu loh Pak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Dondi Tan yang terus nyinyir mengenai kekristenan. Kali ini teman-teman sekalian, sebuah pernyataan yang dia sampaikan di publik melalui kanal YouTube-nya, di mana dia mengatakan bahwasanya Israel itu disebut sebagai anak Allah, Daud disebut sebagai anak Allah, Efraim juga disebut sebagai anak Allah, kemudian Adam disebut sebagai anak Allah. Mengapa ya mereka tidak dianggap sebagai Tuhan? Mengapa hanya Yesus yang justru juga katanya sebutan sebagai anak Allah itu hanya kiasan, justru orang-orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan? Namun sebelumnya kita lihat video daripada Dondi Tan yang ada berikut ini. Setiap ada kata anak untuk Yesus, kemudian digunakan oleh saudara kita Kristen bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena disebut anak Tuhan, maka dijawab oleh Bible itu sendiri bahwa Israel pun anak Tuhan, bahkan anak sulung. Efraim pun juga anak Tuhan, bahkan anak sulung. Jadi kalau ada anak sulung, apa mungkin anak sulung banyak? Iya, anak sulung semua. Tetapi kalau dalam konteks ini ada Tuhan yang Maha Pencipta, dia mempunyai umat ya, umat Bani Israel yang disebut sebagai anak sulung. Kemudian Efraim juga anak sulung. Kalau bukan kiasan, itu apa gitu loh Pak? Maksud saya, kan tidak mungkin literal kalau Tuhan punya anak satu bangsa kan nggak mungkin. Pasti itu adalah kiasan kan Pak? Jadi maksudnya di perjanjian lama bangsa Israel disebut sebagai anak sulung, itu pasti kiasan. Efraim disebut anak sulung, juga itu pasti kiasan. Kenapa Yesus yang juga disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah, kenapa jadi bukan kiasan gitu loh Pak? Kenapa jadi Tuhan gitu loh? Itu poinnya gitu loh Pak. Iya. Di ayat-ayat yang lain juga tadi Kibah juga memberikan ayat bahwa orang-orang yang mendamaikan orang pun disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak jadi Tuhan gitu? Ya kan? Daud pun juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak dijadikan Tuhan? Adam pun juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak dianggap sebagai Tuhan? Itu maksudnya poin daripada Kibah. Gitu, Pak. Nah, itu dia teman-teman sekalian ya, apa yang dijelaskan oleh Dondi Tan tentang ketidaktahuannya dan penasarannya mengapa orang Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, padahal dia sebagai anak Allah yang tentu saja secara literal bukan anak Allah ya. Itu hanya sebuah kiasan yang menjelaskan mengenai keberadaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Allah sendiri yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak yang dikasihi ya. Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 17 mengenai cerita Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian ada suara dari sorga yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan kepadanya lah Allah Bapa berkenan. Kita lihat ayat 16, kita akan baca, dan 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah teman-teman sekalian ya, jelas apa yang dikatakan oleh
Ustadz Donitan bahwasanya mengenai sebutan anak di sini adalah sebuah kiasan di mana Allah menjelaskan tentang kepunyaannya yang dituliskan dalam perjanjian lama, ya, seperti Daud dianggap juga sebagai anak Allah, bangsa Israel sebagai anak Allah, juga sebagai anak sulung gitu ya. Dan juga Yesus pun pernah disebut sebagai anak sulung karena dialah yang terlebih dahulu bangkit dari segala kebangkitan orang-orang yang ada dari zaman perjanjian lama hingga di zaman Tuhan Yesus Kristus. Dia juga dianggap sebagai sulung. Lalu mengapa orang Kristen menganggap Yesus ini sebagai Tuhan? Sementara Adam, Daud ya, ada Ibrahim, ada bangsa Israel tadi, ada Efraim tadi juga yang dia jelaskan. Mengapa itu tidak dianggap sebagai Tuhan? Ya, hanya Yesuslah yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Nah, apakah seperti itukah pemikiran daripada kita teman-teman ya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman pada Yesus, hanya karena sebutan anak Allah inilah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Tentu saja tidak ya. Teman-teman, kita masuk dalam jawaban. Saya akan berikan jawaban singkat saja. Kalau dikatakan bangsa Israel sebagai anak, orang-orang Kristen saat ini yang percaya pada Yesus pun disebutkan sebagai anak, itu sebagai universal, ya, jamak, ya, bukan secara personal, ya, yang disebutkan tentang kiasan yang disampaikan oleh Donditan tadi, misalnya bangsa Israel lah orang banyak ya gitu ya. Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Ya tidak mungkin semuanya jadi Tuhan dan mereka bukan bagian daripada pribadi Tuhan. Ya, Daud disebut sebagai anak Allah tidak dianggap sebagai Tuhan karena dia juga bukan bagian dari pribadi ketuhanan Allah. Siapa lagi? Ya, ada dia sebutkan tadi Efraim, ya, ada Adam. Kenapa tidak dianggap sebagai Tuhan? Karena mereka bukan bagian dari ketuhanan Allah, sehingga mereka bukan Tuhan. Kalau Yesus Kristus atau anak Allah yang tunggal ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia ini, memang dari sononya, dari surga, dia sudah Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum alam semesta ini sudah ada yang sedemikian indahnya, Yesus Kristus sudahlah Tuhan, ya, sejak semula. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus sudah Tuhan sebelum segala sesuatunya dijadikan. Yesus disebut sebagai anak Allah dan jadi Tuhan, ya, menurut dia ini ya, jadi Tuhan atau dianggap Tuhan oleh orang Kristen, ya, bukan hanya dari sisi kalimat anak Allah. Tapi kita melihat sebagai orang-orang Kristen, Yesus ini adalah pribadi kedua daripada Allah Bapa. Di mana pribadi pertama yaitu Bapa, pribadi kedua yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Dan ketiganya merupakan satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan teman-teman sekalian. Tidak bisa dipisahkan dan tidak punya kehendak yang berbeda-beda. Mereka punya kehendak yang sama. Ya, dan di dalam Alkitab dengan terang benderang kita dijelaskan mengenai ketiga pribadian ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 saja teman-teman sekalian, ya, kita melihat di situ ada Bapa atau Allah, ada firman yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus atau roh daripada Allah itu sendiri. Jadi ketiganya ada di Kejadian 1 ayat 1 dan diteruskan dengan ayat-ayat dan karya pekerjaan Allah di muka bumi ini juga kita bisa ya melihat tentang tiga pribadi Allah ini yang kita kenal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teman-teman sekalian, kita akan melihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dan juga ayat ketiga sampai ayat ketiga dan ayatnya yang ke-14 ya. Saya akan bacakan buat kita tentang ayat ini ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dari ayat 1 ini saja kita bisa memberikan jawaban kepada Ustadz Donditan bahwa Yesus Kristus tidak dipandang sebagai Tuhan karena dia diberikan gelar atau julukan atau sebuah ilustrasi atau kiasan yang seperti dikatakannya tadi, Yesus itu anak Allah. Lalu karena itulah dia dianggap sebagai Tuhan. Tidaklah demikian.
Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan karena memang dia adalah Tuhan sejak semula yang bersama-sama pada diri Allah. Pada mulanya Yesus Kristus itu adalah firman, dia adalah suara, kalimatullah kalau orang Islam sebutkan. Isa kalimatullah, ya. Kemudian Isa atau firman atau Yesus inilah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi suara itu, suara saya ini adalah saya sendiri. Dan suara itulah yang menjadi manusia, ya. Dan suara inilah yang selalu melekat pada diri Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini adalah firman atau Yesus itu sendiri. Dan tanpa dia di sini sekali lagi Yesus atau firman. Tanpa Yesus, tanpa firman, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka teman-teman sekalian, kalau ada dari saudara kita muslim ditanya apakah Yesus juga menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan dunia ini? Iya, Yesus Kristus itu. Firman Allah yang menciptakannya. Dari suara Allah. Kalau orang-orang muslim katakan bahwa kun fayakun, maka jadilah. Nah, kun fayakun inilah, firman inilah, suara inilah yang telah menjadi manusia. Yang mengambil rupa seperti kita, punya daging. Ya. Makanya dia disebut sebagai Allah karena dia melekat pada diri Allah. Kemudian kita akan teruskan dan langsung kita di ayat 14 teman-teman sekalian. Supaya Donditan benar-benar paham. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini loh, ya. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini tentang anak tunggal Bapa, jadi tidak ada yang lain lagi. Ya, secara kepribadian Allah, hanya Yesus Kristuslah yang telah menjadi manusia. Ya, yang dianggap sebagai anak tunggal Bapa karena tidak ada anak kedua lagi. Tidak ada anak kedua dari perspektif tentang kealahan teman-teman sekalian ya. Karena Tuhan itu tidak 4, tidak 5, tidak 6, tidak 7. Walaupun pada hakikatnya itu tidak bisa dibatasi tentang pribadi Allah. Tidak bisa dibatasi tentang kemahakuasaannya Allah. Tetapi teman-teman sekalian, yang dia perkenalkan dirinya kepada manusia itu 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian, yaitu Tuhan yang esa, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, kita jelas belajar di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia. Suara yang tadinya melekat pada diri Allah sendiri berpribadi sebagai seorang manusia. Dan diam di antara manusia di 2022 tahun yang lalu, ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah jawaban kita kepada Ustadz Donditan mengenai mengapa Yesus dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen padahal dia hanya dianggap sebagai anak Allah kurang lebih seperti Adam, Daud dan juga yang lain-lain bangsa Israel. Bahkan saat ini orang-orang Kristen juga disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan mereka sekali lagi tidak disebutkan sebagai Allah atau Tuhan karena mereka bukan pribadi Tuhan itu sendiri. Mereka adalah ciptaan, mereka adalah karya daripada kuasa Allah. Sementara Yesus sudah Tuhan sejak semula di dalam kerajaannya. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.